Kasus foto Anjasmara mulai ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya. Seperti diberitakan sebelumnya, sebuah ormas Islam melaporkan Anjasmara dan Isabel Yahya, serta berikut seniman yang menghasilkan foto tersebut, serta pihak penyelenggara pameran semi CP Binal 2005 ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran pornografi dan penistaan terhadap agama. Kemarin Ustadz Eka Jaya memenuhi panggilan dari pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nela Anak akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk kehidupan dunia selebriti, menjaring gosip terpanas dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlapnya kehidupan dunia selebriti. Jangan lupa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya gampang sekali. Ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B dan kirim via SMS ke nomor 6288. Jadi jangan lupa simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Pihak berwajib menindaklanjuti kasus foto telanjang Anjasmara. Sarah Azhari akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. Marissa Haque berkunjung ke IPB untuk mencari info yang benar tentang flu burung. Surya Saputra dan Deswita Maharani ikut panik menghadapi rencana kenaikan harga BBM. Cintami dan Doyok nyekar di makam kerabat tercinta. Anggun dapat penghargaan tertinggi dari Dubes Prancis untuk Indonesia. Dan artis berdarah Prancis Mariana Renata serius berkarir di dunia peran. Pemirsa, kasus foto semi telanjang Anjasmara serta kasus Sarah Azhari sudah memasuki babak baru. Kemarin kepolisian dari Polda Metro Jaya memeriksa saksi pelapor untuk kasus Anjasmara dan memeriksa Sarah Azhari sebagai terlapor untuk kasus pelemparan asbak terhadap salah seorang wartawan infotainment. Setelah diperiksa oleh pihak berwajib, Sarah Azhari akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, bagaimanakah kelanjutan dari kasus Anjasmara? Mari kita saksikan liputannya. Kasus foto Anjasmara mulai ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya. Seperti diberitakan sebelumnya, sebuah ormas Islam melaporkan Anjasmara dan Isabel Yahya, serta berikut seniman yang menghasilkan foto tersebut, serta pihak penyelenggara pameran semi CP Binal 2005 ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran pornografi dan penistaan terhadap agama. Kemarin Ustadz Eka Jaya memenuhi panggilan dari pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor. 20 pertanyaan sudah ditayangkan oleh pelapor DPP FPI Ustadz Eka Jaya. Pertanyaan itu mengacu daripada fotografer, di mana mereka tempel, gunanya untuk apa, udah kita terjawab semuanya. Makanya saya melihat ada 4 calon tersangka yang akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Pertama Anjasmara, kedua Isabella Yahya, ketiga David Lingkar, ya, keempat Naning Suherman, Bambang Suherman. 4 ini calon tersangka. Calon tersangka akan diperiksa, akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya, dan saya yakin penyidik akan melakukan penahanan terhadap mereka. Anjasmara sendiri sebagai sosok yang paling mendapat sorotan dari FPI sudah menyampaikan permintaan maafnya. FPI rupanya tak terkesan dengan permintaan maaf Anjas. Dia sudah minta maaf, tapi dia tidak mengakui kesalahannya. Dia minta maaf, saya minta maaf segala, dia nggak mengakui kesalahannya bahwa dia telanjang bugil itu yang jadi bohong, sama aja bohong kan? Oh, iya dong, pengakuannya. Dia harus minta maaf. Sudah minta maaf, dia bertobat, tidak melakukan hal seperti itu. Ingat, dia figur. Ingat ya, dia bintang film dan public figure. Dan dia memainkan perannya dalam sinetron-sinetron orang baik. Juga memerankan seorang ustadz. Ini yang akan mencemarkan nama seorang ustadz. Belakangan, Anjasmara memang sedang terlibat dalam sebuah sinetron religius. FPI akan segera beraksi untuk menghentikan keterlibatan Anjas dalam sinetron religi yang dibintanginya tersebut. Tadi juga ada pertanyaan, gimana dengan yang lain? Apakah tidak diskriminasi? Ya, kita tidak seperti itu. Sekarang kita masalah hukuman sosial, hukuman moral gitu loh.
kita berikan dia kepada hukuman moral. Dia sudah melakukan hal yang sudah penistaan terhadap agama gitu loh. Apabila dia tetap begitu, dia menjalankan suatu kegiatan yang tetap menjalankan dia orang baik, dia menjadi ustadz, apakah tidak bertentangan apa yang telah dilakukan? Kita juga harus menyiapkan draft untuk menyetop seluruh televisi yang siarkan secara Islami oleh Anjas Mara dan beberapa PH. Kalau itu tidak di stop dalam 3 ke 24 jam, kita akan melakukan upaya-upaya di luar konteks hukum. Karena ini sudah melanggar, sudah merusakkan agama. Bukan agama Islami, tapi agama lain lagi. Nah, makanya saya katakan kalau Anjas melakukan telanjang seluruh dunia, silakan. Tapi jangan membawa nama Nabi. Pada hari yang sama, Sarah Azhari juga datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan atas kasus lemparan asbaknya kepada wartawan infotainment Nafis. Selesai pemeriksaan, status Sarah Azhari langsung ditetapkan sebagai tersangka. Saya takut apa enggak? Sebagai tersangka Mbak Sarah. Gimana Mbak Sarah? Ngomong sama Pak pengacara saya aja ya. Sarah, nah kalau tanggapan dari Mbak Sarah sendiri Sarah, gimana Mbak Sarah? Mbak Sarah, di dalam permisi, gimana? jangan menghalangi saya. Dari 18 pertanyaan itu ya berkisar tentang bagaimana ada pelemparan yang dilakukan oleh Sarah terhadap Nafis. Tetapi ya dari saksi-saksi dan keterangan yang disampaikan oleh Sarah itu sendiri kelihatannya tidak ada bukti yang mengatakan bahwa ada pelemparan menggunakan asbak. Jadi kelihatannya bahwa apa yang disampaikan oleh Nafis itu adalah merupakan pernyataan sepihak. Kami menganggap bahwa itu merupakan fitnah dan itu sudah disampaikan dalam berita acara pemeriksaan yang disampaikan oleh Sarah dalam pemeriksaan tadi itu. Menurut Made Rahman, pernah terjadi kesepakatan damai antara Sarah Azhari dan Nafis sendiri. Kini Made Rahman mempertanyakan kenapa kasus ini masih berlanjut. Setelah ada pembicaraan antara saya dengan pihak Joni Irawan kuasa hukum dia untuk menyelesaikan kasus ini secara baik-baik, tetapi kenapa kasus ini tetap diangkat ke permukaan? Saya sudah menawarkan kepada beliau setelah beliau menanyakan kepada saya bagaimana ada upaya penyelesaian. Saya menganggap bahwa ini merupakan tawaran yang baik untuk bisa menyelesaikan persoalan kedua belah pihak. Tetapi sampai saat ini pihak kepolisian menganggap bahwa ada penyampaian yang terlambat yang disampaikan oleh pihak Nafis lewat kuasa hukumnya sehingga kasus ini hari ini pun ada pemeriksaan dia sebagai tersangka. Sarah Azhari sendiri juga melaporkan Nafis atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan. Made Rahman kini menuntut pihak kepolisian agar segera pula menindaklanjuti laporan Sarah Azhari. Maka besok ini kemungkinan besar kita akan menyampaikan surat secara resmi kepada pihak kepolisian menanyakan tentang proses pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Nafis melalui infotainment bahwa ada pelemparan menggunakan asbak, itu pun kita harus tanyakan. Siapa yang bohong, siapa yang memberikan kesaksian palsu, semua akan terbongkar di pengadilan. Pemirsa, Anda tentu panik melihat flu burung yang mulai mewabah di Indonesia dan harga BBM yang akan naik kembali. Panik tanpa berbuat apapun tentu tak menyelesaikan masalah. Nah, Marissa Haque punya cara cerdas untuk mengusir kepanikannya terhadap wabah flu burung. Sementara itu, Deswita Maharani dan Surya Saputra juga ikut-ikutan panik mendengar harga BBM akan dinaikkan kembali, maaf pemirsa. Lalu bagaimana cara mereka mengusir kepanikan itu? Mari kita lihat liputannya, ini dia. Wabah flu burung membuat para ibu panik dan membuat anak-anak takut mengkonsumsi daging ayam. Jika keadaan seperti ini dibiarkan berlarut-larut, maka kualitas gizi anak-anak kita akan menurun karena mereka takut mengkonsumsi protein hewani. Marissa Haque juga merasa panik. Hanya saja Marissa berusaha menghilangkan kepanikannya itu dengan mencari info tentang flu burung yang akurat dari orang-orang yang berkompeten. Marissa akhirnya berburu informasi tentang flu burung ke Institut Pertanian Bogor. Jujur saya ibu rumah tangga perempuan yang juga panik gitu loh, yang ikut takut. Ya siapapun itu melibat siapapun, apalagi kan di koran-koran juga itu headline, halaman paling depan, hurufnya besar-besar, belum lagi koran merah. Tapi panik ini kan karena kita berasio, ya kan, kita menanyakan akal sehat, kita bertemu dengan pakarnya, ternyata mendapat keterangan tidak seperti itu, dan saya wajib punya keterpanggilan dan juga ya kewajiban ya untuk memberikan kembali informasi kepada wong cilik. Makan ayam asal masaknya 80 derajat Celcius ke atas gitu ya, dan minimum 5 menit, itu aman begitu loh. Jadi jangan sampai kita tidak makan daging ayam. IPB sudah berhasil membuat sendiri vaksin flu burung untuk hewan.
Hanya saja vaksin tersebut belum bisa dijual secara bebas. Kami masih terganjal di proses perizinan gitu kan. Kan ini kan harus ada prosesnya gitu kan. Pada saat kita membuat, pada saat ini akan dipasarkan kan harus diregistrasi. Nah, sekarang ini sedang dalam proses registrasi. Dan Ibu Elviana dan saya sebagai anggota DPR kita akan terus menekan dan akan mempansuskan karena ini kan masalah pertahanan keamanan dan pangan gitu. Dengan berbekal